Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas rahmat dan karunia yang telah diberikannya, beserta sholawat beserta salam kepada Nabi besar baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Widya dengan NPM 21.170.12.0002. Di sini saya akan mempresentasikan materi etika dan hukum kesehatan terkait dengan konsep norma dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nova Arikman. Pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan norma dan contoh konflik dalam masyarakat. Di sini pengertian norma dapat dikatakan sebagai kebiasaan hukum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada di suatu kelompok masyarakat dan memiliki batasan wilayah tertentu. Sedangkan di sini contohnya yang terdapat yaitu Al-Quran sebagai pedoman dan dibaca oleh umat Islam. Yang berikutnya ada Injil, yaitu kitab pedoman pemeluk agama Kristen. Kemudian ada Weda yang merupakan kitab dan pedoman bagi pemeluk agama Hindu. Dan selanjutnya ada hukum adat yang menjadi pedoman pada suku tertentu. Kemudian terdapat pula contoh lain norma tersebut, yaitu aturan dan tata tertib yang harus dipenuhi oleh siswa di lingkungan sekolah. Jika aturan dilanggar jika aturan dilanggar maka akan mendapatkan sanksi atau teguran dari pihak sekolah. Kemudian pada pembahasan selanjutnya yang kedua terdapat jenis-jenis norma. Di sini berdasarkan jenisnya norma dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Berikut penjelasan terkait dengan jenis-jenis norma, dan di sini saya akan menjelaskan 4 jenis norma. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama adalah jenis norma agama yang berdasarkan akidah atau aturan yang ada di dalam masyarakat atau di dalam suatu agama. Norma ini sifatnya mutlak dan penganutnya harus menaati aturan dalam agama tersebut. Jika tidak, seseorang akan kehilangan iman dan keyakinannya. Ajaran agama memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jika dilanggar, nantinya akan mendapatkan hukuman di akhirat. Sebagai contohnya, di sini ada contoh dari norma agama tersebut, yaitu beribadah sesuatu dengan keyakinan, berdoa, melakukan hal positif, mematuhi orang tua, dilarang membunuh, mencuri, dan menipu. Kemudian selanjutnya terdapat norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini berdasarkan kepada hati nurani atau akhlak manusia dan sifatnya umum. Arti umum di sini yaitu sebagai setiap orang memilikinya meski bentuknya bisa berbeda. Norma kesusilaan berkaitan dengan hal kemanusiaan. Jika melanggar akan terjerat hukum pidana dan sanksi di masyarakat. Terdapat contoh dari norma kesusilaan itu sendiri, yaitu melanggar norma kesusilaan seperti contohnya pengkhianatan, pelecehan seksual, penyimpangan perilaku yang membuat masyarakat menolak kehadiran seseorang tersebut di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, terdapat norma kesopanan. Asal norma kesopanan dari tingkah laku manusia yang berlaku di daerah tertentu. Norma ini bersifat relatif, yang artinya penerapannya bisa berbeda satu sama lain. Contoh norma kesopanan tersebut yaitu siswa tidak memakai perhiasan dan riasan yang terlalu mencolok untuk ke sekolah, mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan, meminta maaf jika berbuat salah kepada orang lain, tidak memakai pakaian
dan riasan yang berlebihan ketika menghadiri pemakaman. Kemudian yang keempat, di sini masih terdapat norma kesopanan, yaitu bisa dibilang norma kesopanan itu adalah peraturan hidup atau tingkah laku yang berkaitan dengan pergaulan sesama manusia. Di sini contohnya terdapat yaitu menghormati orang yang lebih tua, berpakaian yang baik, tidak meludah atau buang air sembarangan, dan pelanggaran terhadap norma tersebut sanksinya akan mendapatkan celaan atau bahkan dijauhi, bahkan tidak disukai oleh masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat, terdapat norma hukum. Norma hukum di sini berfungsi sebagai mengatur tata tertib di suatu negara. Masyarakat akan mendapat sanksi jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam suatu negara tersebut. Sanksi ini dapat dilakukan oleh lembaga pemerintahan resmi. Contoh dari norma hukum itu sendiri yaitu membayar pajak tepat waktu, tidak melakukan kejahatan yang merugikan warga seperti mencuri, merampok, dan menipu. Kemudian taat akan lalu lintas dan memberikan sanksi akan diberikan kepada para pelanggar, yaitu akan diadili di persidangan dan membayar denda sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Bisa dibilang norma hukum itu sendiri yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa negara yang sifatnya memaksa dan mempunyai sanksi-sanksi yang tegas. Contoh pidana yang melanggar norma hukum yaitu merampas nyawa orang lain, dipidana yang paling lama 15 tahun penjara. Kemudian contoh lainnya yaitu terdapat contoh perdata seperti perbuatan melanggar hukum dan merugikan merugikannya harus mengganti kerugian tersebut. Kemudian pada poin yang ketiga terdapat menjelaskan dan memberikan contoh kekhususan norma. Kekhususan norma yang dibahas di sini yaitu dapat dilihat dari segi etika, di mana tingkah laku setiap individu diatur untuk bertutur kata yang baik dan benar di tiap-tiap hal yang berkaitan dengan segala bentuk perilaku yang dilakukan kemudian diatur dalam bidang etika, dengan tujuan untuk membentuk pribadi manusia yang berakhlak baik. Contohnya di sini yaitu bentuk rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Sekian presentasi dari saya. Apabila dalam penyampaian terhadap kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.